Pada topik yang kedua, yaitu akan dibahas pembahasan. Di pembahasan ini ada dua topik intisarinya, yaitu dana meninjau dan oksigen terlarut yang ada pada dana meninjau. Yang pertama, dana meninjau. Dana meninjau ini merupakan salah satu danau yang memiliki peranan penting di Sumatera Barat terkait salah satu fungsinya sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk daerah Sumatera Barat. Yang kedua, oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas sehingga jika ketersediaannya di dalam air tidak mencukupi kebutuhan ikan, maka segala aktivitas dan proses pertumbuhan ikan akan terganggu, bahkan akan mengalami kematian. Kemudian yang dibahas adalah asumsi. Pada model ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, laju pertumbuhan alga dan eceng gondok sepenuhnya bergantung pada pakan. Yang kedua, populasi zooplankton sepenuhnya bergantung pada alga. Yang ketiga, detritus yang diperoleh dari alga, eceng gondok, dan zooplankton yang mati kemudian didekomposisi melalui proses biokimia menjadi pakan. Yang keempat, konsentrasi oksigen terlarut meningkat karena proses difusi oksigen dan proses fotosintesis alga dan eceng gondok yang diasumsikan konstan serta menurun akibat digunakan dalam proses pembentukan menjadi detritus. Variabel yang digunakan pada model ini yaitu yang pertama S. S itu merupakan kepadatan detritus, N merupakan konsentrasi pakan, A merupakan populasi alga, C merupakan konsentrasi terlarut, M merupakan populasi eceng gondok, dan Z merupakan populasi zooplankton. Sedangkan parameter yang digunakan pada model ini yaitu P0 per dt. P0 dikali dengan delta, yaitu laju pertumbuhan pakan, alfa yaitu kurangnya laju pemberian pakan, Q yaitu jumlahnya laju aliran nutrisi dari luar ke danau, sedangkan beta yaitu laju berkurangnya alga. Nah, di sini inilah pembentukan model yang kami dapatkan dan digunakan dalam model matematika mengurangi KJA dan bisa didapatkan untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada perairan danau meninjau. Yang pertama yaitu dN per dt sama dengan Q ditambah P0 dikali delta dikali S dikurang alfa 0 dikali N dikurang beta 1 dikali A dikali N dikurang beta 2 dikali N dikali M. Di mana maksudnya adalah jumlah pemberian nutrisi dibagi dengan pakan terhadap waktu sama dengan jumlah laju aliran nutrisi dari luar ke danau. Akan bertambah dengan laju bertambahnya pakan dan akan berkurang dengan laju pemberian konsentrasi pakan. Laju berkurangnya populasi alga dan konsentrasi pakan serta berkurangnya konsentrasi pakan dan populasi eceng gondok. Yang kedua yaitu dA per dt. dA per dt sama dengan theta dikali dengan beta dikali N dikali A dikurang dengan alfa dikali A dikurang dengan beta dikali A kuadrat dikurang beta dikali A dikali Z, di mana populasi alga terhadap waktu bergantung dengan laju berkurangnya populasi alga dan konsentrasi pakan dibagi dengan nutrisi dan berkurangnya laju pemberian pakan serta berkurangnya laju populasi alga dan dikurangi juga dengan populasi alga serta zooplankton. Yang ketiga yaitu dm dibagi dengan dt sama dengan theta dikali dengan beta dikali dengan m dikali dengan n.
dikurangi alfa dikali dengan M dikurangi beta dikali dengan Z kuadrat. Di mana populasi eceng gondok terhadap waktu bergantung pada berkurangnya laju alga di mana koefisien nutrisi dibagi dengan pakan dan populasi eceng gondok serta dikurangi dengan laju pemberian pakan dikurangi dengan eceng gondok dan berkurangnya laju pengurangan populasi dikali dengan zooplankton. Yang keempat yaitu dz per dt sama dengan theta beta dikali dengan A dikali dengan Z dikurang alfa dikali Z dikurang dengan beta dikali dengan Z kuadrat. Di mana ini populasi zooplankton terhadap waktu sama dengan berkurangnya laju populasi alga dan zooplankton dikurangi dengan laju pemberian pakan yang dimakan oleh zooplankton. Kemudian dikurangi lagi dengan laju berkurangnya populasi alga dikali dengan plankton yang digandakan. Yang kelima, ds per dt. ds per dt sama dengan pi dikali dengan alfa dikali dengan A ditambah dengan pi dikali dengan A dikali dengan M ditambah dengan pi dikali dengan alfa dikali dengan Z dikurang dengan delta dikali dengan S. Di mana kepadatan detritus terhadap waktu bergantung dengan kurangnya laju pemberian pakan dikali dengan populasi alga akan bertambah dengan laju pemberian pakan pada eceng gondok serta bertambah lagi jika pertambahan pakan dan zooplankton dikurang dengan laju pakan dan kepadatan detritus. Yang terakhir yaitu dc per dt sama dengan qc dikurang alfa dikali c ditambah dengan lambda dikali A ditambah dengan lambda dikali M dikurang delta dikali S. Di mana konsentrasi oksigen terlarut terhadap waktu bergantung pada jumlah laju aliran nutrisi dibagi pakan dari luar ke danau akan berkurang dengan kurangnya laju pemberian pakan dengan konsentrasi oksigen yang terlarut dan bertambah jika populasi alga serta populasi eceng gondok dan berkurang lagi dengan bertambahnya laju kepadatan detritus. Nah, itulah tadi pembentukan model matematika yang kami dapatkan agar bisa membantu pemerintahan Kabupaten Agam dalam menangani permasalahan perairan danau meninjau. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi tentang pembentukan model kami yaitu yang pertama, laju pemberian pakan berpengaruh terhadap hasil panen ikan serta berkurangnya tumpukan sisa pakan. Yang kedua, dengan adanya zooplankton dapat memakan sisa pakan dan alga. Yang ketiga, banyaknya eceng gondok di atas permukaan danau yang menutupi sinar matahari akan mengakibatkan pertumbuhan alga berkurang sehingga detritus berkurang. Yang keempat, laju pengubahan detritus menjadi nutrien juga mempunyai pengaruh terhadap konsentrasi oksigen terlarut di mana jika laju pengubahan detritus menjadi nutrisi meningkat, maka konsentrasi oksigen terlarut di danau pun menurun. Sekian hasil dari pembentukan model kami, maka jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.